salah terkait Indonesia yang kata mereka mungkin bakal bubar. Bahkan Indonesia sampai dipuji sebagai bright spot. Sebenarnya apa nih yang terjadi guys? Kok tiba-tiba lembaga dunia ini balik kanan ya 180 derajat begitu Purbaya terbang ke sana meeting sama investor-investor besar di luar negeri dan tiba-tiba proyeksi ekonomi Indonesia langsung jadi berubah nih. Ada apa sebenarnya guys? Penasaran nggak lu? Apa sih yang terjadi di luar sana guys? So kalau penasaran jangan skip. Okay, let's go. Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Dan salam ye untuk pakcik-makcik di negeri seberang sana. Kembali lagi, ini Garuda Japan. Lama kita nggak update karena beberapa kesibukan. Dan mulai hari ini saya bisa update at least 2 video untuk per satu minggu ya. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana beraninya Indonesia, terutama Pak Purbaya, membuat IMF dan Bank Dunia bertekuk lutut dan meminta maaf atas boleh dibilang fitnah mereka, ya, dan opini mereka yang telah dibagikan ke dunia tentang perkembangan ekonomi Indonesia. Without further ado, kita lihat ini videonya Benik. Saya ambil sekitar 5 menit, nggak semuanya. Kalau mau fullnya, teman-teman silakan ke channelnya Benik untuk mendengarkannya. Alright, without further ado, check this out. Tahun 2026 ini, IMF itu sempat menyarankan pemerintah Indonesia buat menaikkan pajak penghasilan karyawan. Jadi pajak kalian semua mau dinaikin nih. Negara mau dijebak nih sama IMF supaya makin nyungsep negara kita. Alasannya IMF, Indonesia kalau mau defisitnya aman, Indonesia harus meningkatkan cuan mereka. Indonesia harus meningkatkan penerimaan negara. Soalnya Indonesia mau mengejar program Indonesia Emas 2045. Jadi mau nggak mau harus dinaikkan pajak rakyat Indonesia. Gila banget ini memang IMF ini guys. Mereka nggak cukup cuma menghancurkan Indonesia di tahun 98. Tapi ya mereka juga pengen lagi nih cawe-cawe supaya rakyat Indonesia makin susah, makin pusing, makin miskin. Karena wajar aja makin miskin ya. Gimana nggak makin miskin ya? Duitnya belum sempat buat beli makanan, bayar listrik, bayar tagihan telepon udah harus hilang dipotong pajak. Gimana maksudnya IMF nih? Katanya pengen berbuat baik bagi rakyat Indonesia. Tapi kok malah ngasih saran naikin pajak ya guys? Dan makin banyak lagi bukan cuma IMF loh yang mencoba cawe-cawe di Indonesia. Banyak perusahaan pemeringkat efek, pemeringkat rating, utang global itu juga ikut memperkeruh suasana. Mereka memancing di air keruh guys. Karena mereka begitu melihat potensi menyerang Indonesia terbuka lebar, mereka buru-buru menurunkan outlook ekonomi Indonesia. Jadi peringkat ekonomi Indonesia juga makin dibikin nyungsep. Kemarin Fitch rating tuh, mereka turunkan outlook Indonesia jadi negatif. Menurut mereka itu karena beban program MBG menurut Fitch Rating. Terus S&P juga bilang peringkat utang Indonesia itu ada di level BBB. Jadi menurut mereka Indonesia ini ekonominya ada peluang tertekan. Apalagi kalau terjadi konflik berkepanjangan di Hormuz di Timur Tengah yang akan mengganggu pasar energi dunia. Jadi dari situ teman-teman gak usah heran ya. Memang orang asing ini gak ada yang pengen lihat Indonesia tambah maju. Mereka pengen Indonesia jadi budak mereka. So mereka kompak menghancurkan, menyebarkan hoax, menghina-hina negara kita sendiri supaya makin banyak investor yang takut. Jadi nggak usah heran juga kalau Bank Dunia, World Bank juga ikut-ikutan. Mereka lantas buru-buru nih mangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tadinya di atas 5%, sekarang tinggal 4,7% di tahun 2026 versi Bank Dunia. Karena menurut mereka ekonomi Indonesia diproyeksikan melambat tahun ini karena lagi-lagi ya, karena adanya kenaikan harga minyak. Jadi World Bank bilang ekonomi Indonesia bakal nyungsep guys. Nah itu semua yang dilakukan oleh para pemain dunia guys. Elit global itu berlomba-lomba hancurin kita. So ketika Bank Dunia kasih berita hoax di tanggal 9 April 2026, ya syukur banget lah kita punya menteri yang cukup gesit lah. Dia langsung berangkat guys. Berangkat sama siapa? Dia ketemu investor
global. Jadi Purbaya langsung terbang pergi ke luar negeri ketemu sama BlackRock, investor-investor global itulah, dan dia langsung memberikan data yang ternyata membuat mereka kaget. Loh, ternyata Indonesia baik-baik saja. Banyak orang yang bilang Indonesia ekonominya bakal nyungsep ke 4%. Faktanya tidak. Ekonomi Indonesia bahkan bisa tumbuh di atas 5,3%. Dan itu bakal kita lihat dari data kuartal 1 nanti guys, sebentar lagi bakal keluar. Nah, ketika itu terjadi, apa yang terjadi selanjutnya? Lo harusnya tahu ya, akan makin banyak dana-dana asing yang masuk ke Indonesia. Investor asing bakal banyak yang masuk ke Indonesia. So nggak heran ketika kemarin tanggal 14 April Purbaya terbang juga nih ke Amerika Serikat, ketemu sama orang IMF, World Bank. Dia mau nanya, langsung konfrontasi langsung. Ini bukan bekicot nih, ternyata si Purbaya ada nyali ya. Langsung diadepin bos-bosnya IMF, World Bank. Lu maksud lu apa lu? Kok tiba-tiba lu nyebarin hoax lu, sentimen negatif lu tentang Indonesia? Apa yang terjadi? Ternyata di situ di IMF, World Bank itu ya, mereka mungkin terima data palsu, data hoax tentang Indonesia yang selama ini mungkin mereka dapat dari para pengkhianat bangsa guys. Dan ketika mereka dapat report yang sebenarnya tentang ekonomi kita, mereka minta maaf. Ternyata proyeksi ekonomi mereka salah. Ternyata kondisi fundamental ekonomi saat ini Indonesia ya masih tergolong kuat guys. Dan kalaupun ada tekanan ya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, ya mayoritas itu karena faktor global lah. Contoh geopolitik, kebijakan moneter kita kayak Dracula, terus banyak noise di pasar kita yang isinya mungkin berita hoax juga guys. Meskipun sebetulnya secara fundamental ya kita kuat. So akhirnya ternyata ya mereka merevisi lah penilaian mereka tentang Indonesia. World Bank, S&P, ternyata ya mereka puas loh dengan strategi fiskalnya Indonesia. Jadi S&P pun tadinya mau bikin rating kita tambah nyungsep, sekarang mereka mau berpikir untuk mempertahankan rating kita di triple B. Dan World Bank moga-moga mereka segera tobat ya, nggak kebanyakan minum baygon juga supaya yang tambah waras. Kenapa mereka harusnya tambah waras? Ya soalnya setelah dikasih data itu ya IMF langsung banting setir guys. Dia langsung muji-muji Indonesia, katanya Indonesia masuk dalam bright spot. Indonesia di dalam ekonomi global jadi sorotan karena ternyata menjadi bintang yang terang bro. Kenapa bisa Indonesia jadi cahaya? Alright, seperti yang telah kita lihat tadi dan dengar tadi apa yang dituturkan oleh Benik. Ini juga berdasarkan pemerintahan dari beberapa subscriber, dan ini menurut saya pantas untuk dibahas karena ini bukti jelas bahwa Indonesia itu sedang berkembang dengan pesat ya ekonominya dalam segala hal, dan itu membuat beberapa negara tidak senang. Ya, itu jelas sekali. Dan kemajuan Indonesia ini tidak bisa dibendung menurut saya. Saya lihat sendiri. Karena di di kampung saya sendiri di Indonesia, di Sumatera Selatan itu, di kampung-kampungnya hampir setiap rumah punya wifi, punya wifi istilahnya. Ini salah satu menurut saya simbol dari kemapanan ekonomi. Dan biasanya ya dari ibu kota provinsi Jambi ke kampung-kampung itu ada mobil-mobil travel. Sekarang sudah nggak ada lagi karena rata-rata orang punya mobil pribadi. Dan kemajuan ini tidak disenangi oleh banyak orang, terutama negara-negara tetangga kita yang selama ini memperbodoh Indonesia, yang bikin Indonesia seperti sapi perah, ya. Jelas mereka nggak senang. Dan beberapa negara Eropa, terutama IMF ya, yang justru bikin beberapa negara terpuruk termasuk Indonesia di saat krisis ekonomi dulu. Bukannya kita terbantu oleh IMF, malah mereka memperparah keadaan. Dan data yang menjelekkan ekonomi Indonesia ini mungkin didapatkan juga seperti kata Benik tadi dari mata-mata mereka alias jongos-jongos mereka yang ada di Indonesia itu sendiri, di negara Indonesia. Juga bisa saja dari negara tetangga kita. Jelas beberapa negara tetangga Indonesia itu nggak suka Indonesia itu lebih bergerak maju, ya. Mereka ingin membuat Indonesia itu hanya sapi perah yang sumber daya alamnya dikuras, terus produk mereka dibeli oleh orang Indonesia, ya seperti apalah market mereka lah. Karena penduduk Indonesia menurut saya sangat besar ya. Ini market yang sangat besar untuk produk-produk suatu negara.
Dan ini jelas membuat kita mengakui bahwa pemerintah Prabowo saat ini, terutama yang kita bahas di sini adalah Pak Purbaya, itu sangat luar biasa sekali, ya. Beliau sangat proaktif. Beliau bukan hanya diam, tetapi beliau mendatangi ya Bank Dunia dan para pengusaha, memaparkan keadaan ekonomi Indonesia yang sebenarnya saat ini. Ini luar biasa sekali menurut saya. Jarang sekali menteri Indonesia yang punya confident dan proaktif untuk menjelaskan keadaan Indonesia yang sebenarnya dan menyelamatkan muka Indonesia. Itu jarang sekali loh. Saya membaca satu berita, waktu itu saya anggap joking aja. Pak Purbaya ngomong, saya menunggu IMF minta maaf dengan saya, dengan Indonesia pada umumnya. Dan betul saja, ya. IMF dan Bank Dunia ini selalu menjadi acuan netizen Malaides, terutama untuk menjelek-jelekkan Indonesia. Dan saya nggak terkejut, terbukti bahwa data yang mereka gunakan itu tidak valid. Kadang-kadang tidak valid, mereka hanya mengandalkan data yang dikirim oleh kata Benik, jongos-jongosnya George Soros di Indonesia. Juga menurut saya nggak terlepas negara-negara tetangga Indonesia. Kita tahulah negara mana yang tidak ingin sekali Indonesia itu bergerak maju. Ya, salut saya buat Pak Purbaya. Dan Indonesia tetaplah maju, tetap semangat, dan tetap dukung pemerintahan sekarang. Seperti yang saya kasih tahu, saya bukan bukan pendukung Prabowo atau siapa. Saya tidak terlibat dalam politik. Ya, saya hanya berusaha menilai secara fair berdasarkan kenyataan, ya. Oke. Nice to see you again, guys. Terima kasih yang sudah menonton. Jadi mulai hari ini saya mulai aktif. Pekerjaan saya mengawasi investasi saya di Indonesia, khususnya Sumatera, tempat saya lahir, itu semakin smooth. Jadi saya punya waktu banyak untuk upload video. Thank you for watching. Thank you for tune in. See you next time.